Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 MI Muhammadiyah Karanganyar yang dirahmati Allah. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Materi kita kali ini adalah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Tujuan pembelajaran kita yaitu mengimani hari akhir, memahami hikmah beriman pada hari akhir, dan menyebutkan tanda-tanda hari akhir. Tahukah anak-anak apakah hari akhir itu? Ya, pada hari akhir, seluruh alam semesta dan seisinya akan hancur menjadi debu. Semua orang akan ketakutan dan semua makhluk akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal. Hari akhir ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Dan saat sangkakala ditiup, niscaya semua makhluk akan mati. Hari akhir merupakan awal dari kehidupan yang kekal, yaitu alam akhirat, alam keabadian. Manusia dan jin yang taat kepada Allah akan menghuni surga, sedangkan mereka yang durhaka akan kekal di dalam siksaan neraka. Percaya akan adanya hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Allah menggambarkan tentang keadaan hari kiamat di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Mengenal nama-nama hari akhir. Penyebutan hari akhir di dalam Al-Quran sangatlah banyak. Berikut nama-nama lain dari hari akhir. Yaumul Qiyamah, yaitu hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan segala amal perbuatan. Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari kuburnya. Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Yaumul Hazr, yaitu hari penyesalan. Yaumul Zalzalah,
yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Yaumul Taghabun, yaitu pengungkapan kesalahan-kesalahan. Yaumul Wa'id, yaitu hari terlaksananya ancaman. Yaumul Masar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Tanda-tanda hari kiamat. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti kapan hari kiamat terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabatnya, "Kapan kiamat terjadi ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Hanya Allah yang mengetahui kapan peristiwa menggemparkan itu terjadi." Meskipun demikian, Rasulullah telah memberikan tanda-tanda bahwa hari kiamat sudah dekat. Tanda-tanda itu dibagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda umum dan tanda khusus. Tanda-tanda umum adalah tanda-tanda yang terjadi secara menyeluruh bahwa hari kiamat sudah dekat, tetapi belum tampak di depan mata. Berikut tanda-tanda umum hari kiamat. Benda keras dapat berbicara. Sebagai salah satu contoh yaitu televisi, handphone. Ilmu agama dicabut dan ditandai dengan meninggalnya para ulama dan tidak ada penggantinya. Laki-laki mirip dengan perempuan dan perempuan mirip dengan laki-laki. Maksiat merajalela, banyaknya anak durhaka. Tanda-tanda khusus. Tanda-tanda khusus adalah tanda-tanda yang terjadi bahwa hari kiamat sudah dekat dan telah tampak di depan mata. Tanda-tanda khusus sebagai berikut. Diawali dengan terjadinya dukhon, yaitu hantaman meteor yang jatuh ke bumi. Munculnya Dajjal. Turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Munculnya Ya'jud dan Ma'jud, yaitu dua suku bangsa yang akan membinasakan dunia. Keluarnya Da'bah, hewan melata yang dapat berbicara. Matahari terbit dari sebelah barat dan sebaliknya. Di hari ini, semua pintu taubat telah ditutup. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa memperhatikan video berikut tentang tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat atau yang dikenal dengan hari akhir adalah hari di mana umat manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditimbang amal perbuatannya. Tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan datang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW sudah sering menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Berikut ini urutan peristiwa tanda-tanda sampai terjadinya hari kiamat. Dajjal akan keluar. Dajjal dalam bahasa Arab memiliki arti kekacauan. Dajjal sendiri nanti akan keluar dari negeri Persia. Ketika Dajjal sudah turun, maka Dajjal dan pengikutnya akan membuat kerusakan di bumi selama 40 hari. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dalam 40 hari itu, satu hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan hari selanjutnya sama seperti hari-hari biasanya. Keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah keturunan asli Rasulullah. Imam Mahdi juga mempunyai nama yang sama persis seperti Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdilah yang nantinya akan memimpin perang jihad untuk mengejar Dajjal ketika sudah berada di Palestina. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Imam Mahdi dan pasukannya sudah sampai di Damaskus, mereka sholat asar berjamaah yang dipimpin langsung oleh Imam Mahdi sebelum sampai menemui Dajjal. Maka
Maka sebelum mereka sholat, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Setelah mereka sholat, barulah Imam Mahdi dan pengikutnya melanjutkan perjalanan menuju Palestina untuk maka bersama Nabi Isa langsung berburu Dajjal untuk kemudian dibunuh. Setelah terbunuh, nantinya pengikut Dajjal akan berlarian untuk bersembunyi di balik pohon. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Muhammad SAW menjelaskan ciri-cirinya seperti mata mereka terlihat sipit, namun bola mata mereka terlihat besar. Mereka memiliki rambut yang sama seperti manusia biasa. Mereka akan keluar jika sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarnya binatang melata. Dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwa binatang tersebut akan muncul dan dapat berkomunikasi seperti halnya manusia. Binatang mendatangi orang-orang yang kembali kufur setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Binatang ini akan menasihati dan mengingatkan orang-orang yang kembali kufur. Binatang itu akan tersebar di seluruh dunia dan akan menandai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarnya api dari kota Aden. Aden merupakan sebuah kota di Yaman. Kota ini berada tepat di atas kawah gunung berapi yang sangat besar. Mungkin jika kita berjalan di atasnya, kita tidak mengira bahwa kita berjalan di atas kawah sebuah gunung. Awalnya, kawah ini terungkap saat pesawat Inggris berhasil memotret kota-kota dari utara. Mereka menemukan kota Aden berada di atas kawah yang sangat besar. Munculnya 3 gerhana. Gerhana akan muncul di 3 bagian bumi. Pertama, pada bumi bagian timur, kedua, di bagian barat, dan ketiga di bagian Jazirah Arab. Kemudian akan terjadi banyak bencana seperti gempa besar dan longsor besar di belahan timur bumi. Sebagian ulama hadis menjelaskan bagian ini terdapat di bagian Asia, namun tidak tahu pasti tempatnya di mana. Setelah terjadi di bagian timur bumi, maka akan terjadi kembali pada bagian barat, seperti benua Amerika dan lainnya. Kemudian amblasnya bumi di Jazirah Arab. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Di saat itulah, pintu taubat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tanda-tanda yang terakhir. Maka seperti kata Rasulullah, taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Demikian video kami kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku, setelah kita menyaksikan video tentang tanda-tanda hari kiamat, kemudian kita sudah belajar tentang arti hari kiamat, maka kita harus meyakini bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Hikmah beriman kepada hari akhir adalah kita akan berusaha memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa beramal saleh atau berbuat kebaikan, terdorong untuk taat beribadah kepada Allah, terdorong untuk menghindari perbuatan tercela, terdorong untuk selalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Sekian video dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.